pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak sebanding dengan laju penciptaan lapangan pekerjaan. Masih kuat melihat kenyataan pahit selanjutnya? Perhatikan ini. Dalam pasar kerja yang sangat kompetitif, banyak dari kita yang merasa semakin putus asa karena kurangnya transparansi dalam proses perekrutan kerja. Keahlian seseorang bisa saja tidak diutamakan karena faktor lain seperti koneksi orang dalam yang memainkan peran lebih besar dalam menentukan siapa yang akan dipekerjakan. Beberapa orang bahkan sudah menanamkan kepercayaan bahwa tanpa orang dalam mendapatkan pekerjaan adalah hal yang mustahil. Alasan lain mengapa beberapa dari kita kesulitan mendapatkan pekerjaan adalah terlalu memilih pekerjaan. Sikap seperti ini biasanya lahir karena tekanan masyarakat yang hanya menghargai profesi tertentu dibandingkan profesi lainnya. Misalnya, seorang PNS lebih dihormati daripada seorang supir. Akibatnya, para pencari kerja yang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat membatasi diri mereka hanya untuk pekerjaan tertentu. Sebenarnya, sah-sah saja untuk hanya mengusahakan pekerjaan ideal kita, tapi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan kita bisa memberikan kepuasan dan kesempatan berkembang dalam jangka panjang. Tapi di sisi lain, membatasi diri pada pekerjaan tertentu bisa memperpanjang masa pengangguran yang akhirnya meningkatkan masalah keuangan dan aspek kehidupan lainnya. Di satu momen, kita perlu mengesampingkan sementara gambaran tentang pekerjaan ideal kita dan terbuka untuk menerima pekerjaan apapun yang tersedia. Sayangnya, jika kurang beruntung, kita akan berakhir dengan pekerjaan yang sangat sulit untuk kita toleransi dalam jangka panjang. Misalnya, mengambil pekerjaan dengan gaji di bawah UMK. Keadaan yang mendesak akhirnya membuat kita berpikir bahwa menghasilkan sedikit uang lebih membantu kita menjalani hidup sehari-hari. Tapi, tanpa persiapan dan perencanaan yang jelas, kita terpaksa bertahan dengan gaji yang sulit mengimbangi harga kebutuhan yang terus naik. Contoh lain yang sering terjadi adalah bekerja dalam sistem dan lingkungan kerja yang buruk. Karena tahu bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan, kita memilih bertahan dalam pekerjaan yang tidak memiliki jenjang karir, memaksa diri, menoleransi pimpinan yang memperlakukan karyawannya dengan tidak adil, teman kantor yang bermuka dua, uang lembur yang tidak sesuai, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali, dan hal-hal lain yang memberikan tekanan dalam bekerja. Pada tingkat tertentu, tekanan dan rasa benci tentang beberapa hal dari pekerjaan kita adalah sesuatu yang wajar. Namun, jika tekanan dan rasa benci itu melebihi kenyamanan yang kita dapatkan dan terjadi secara terus-menerus, kita perlu mempertimbangkan rencana alternatif. Resign misalnya. Bagi mereka yang bisa menjamin kebutuhan dasar, keputusan untuk resign mungkin untuk dilakukan. Sedangkan bagi yang lain, resign bukanlah sebuah pilihan. You may not care about keeping your job, but I care about keeping mine. Because if I lose my job, I have nothing. You hear me? I have nothing. Bagi mereka, sebenci apapun mereka, sebesar apapun tekanan yang harus mereka hadapi, pekerjaan itu masih menjadi penyelamat mereka di saat merasa lapar atau membayar tagihan. Ditambah lagi, keputusan seseorang untuk resign tidak hanya selalu tentang uang, tetapi juga tentang status dalam masyarakat.